Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmatnya kepada kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Kemudian salawat dan salam tetaplah terhaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tak lupa di mimbar Jumat yang mulia ini, khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri kami pribadi serta kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan berbagai macam perintah-perintah dan dengan kita menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Bahkan tidak hanya mewajibkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keutamaan bagi orang-orang yang dia menuntut ilmu. Di antaranya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, sebagaimana yang Allah firmankan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kemudian keutamaan lain di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu jalannya menuju surga. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian keutamaan lain adalah bahwasanya ilmu
lebih utama, lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan tentang betapa agungnya ilmu di dalam agama Islam. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban menuntut ilmunya, tentang keutamaan mempelajarinya, serta celaan bagi orang-orang yang meninggalkannya adalah ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, bukan ilmu selainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak ketika beliau ditanya, wahai Imam, sesungguhnya apa makna dari hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Apa maknanya? Maka beliau mengatakan, innama thalabul ilmi fardhatun an yaf'ala rajulu bi syai'in min umuri dini fa yas'alu anhu hatta ya'lama. Beliau mengatakan, sesungguhnya menuntut ilmu hukumnya wajib adalah ketika seseorang dia tidak mengetahui sesuatu tentang perkara agamanya, kemudian dia bertanya sampai dia mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Begitu pula Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Beliau ketika menjelaskan makna hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, maka beliau mengatakan al-muradu minal ilmi huna ma la hatta lil 'abdi an ta'allumihi kama ma'rifatus salih wal ilmi bi wahdaniyati wa nubuwwati rasuli wa kayfiyatis shalah fa inna ta'allumahu fardhu 'ain. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan menuntut ilmu hukumnya wajib di sini adalah ilmu yang seorang hamba tidak boleh untuk tidak mengetahuinya, seperti ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang kenabian Rasulnya, ilmu tentang tata cara sholat. Maka sesungguhnya mempelajari ilmu-ilmu yang demikian hukumnya wajib atas setiap individu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib atas setiap individu. Dan di antara perkara penting yang perlu diperdalam, dipelajari oleh seorang mukmin dalam agama Islam adalah bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang dia menyembah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dalam ibadahnya tersebut. Maka mempelajari ilmu tentang tauhid adalah perkara yang sangat penting dan memiliki urgensi yang sangat besar bagi kehidupan setiap muslim. Di antara urgensi pentingnya mempelajari ilmu tauhid adalah karena tauhid merupakan kewajiban pertama dan kewajiban terakhir bagi setiap hamba. Nabi SAW beliau ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka beliau pun berwasiat, beliau pun berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'u ilayhi syahadata alla ilaha illallah. Dan dalam riwayat yang lainnya ila an yuwahhidullah. Beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka jadikanlah dakwahmu pertama kali kepada mereka agar mereka bersaksi tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan ila an yuwahhidullah, hendaknya engkau berdakwah kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Nabi SAW beliau bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pun akan masuk surga. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara penting yang hendaknya senantiasa dipegang oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di akhir hayatnya pun
seorang mukmin tetap wajib untuk berpegang terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita harus mempelajari ilmu tentang tauhid adalah karena tauhid merupakan salah satu bekal yang dibutuhkan oleh seorang hamba di alam kubur kelak. Kita mengetahui bahwasanya seorang hamba ketika dia dikuburkan dalam kuburannya, maka dia pun akan ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Maka seorang hamba dia tidaklah mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kecuali dia benar-benar mengenal Allah, dia benar-benar mengenal agamanya, dan dia benar-benar mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang dia dikatakan dia mengenal Allah sampai dia benar-benar menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah atas hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Haqqul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka mentauhidkannya dan mereka tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah agar tidak diadab ketika mereka tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamani akmalani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara urgensi penting untuk mempelajari tauhid adalah karena tauhid merupakan penentu nasib seorang hamba di akhirat kelak. Apabila seorang tauhidkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah berbuat kesyirikan, maka dia pun akan masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang telah pada hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka dia pun akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Dan barang siapa yang telah dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia pun akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita pun senantiasa merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Kelak pada hari kiamat tidaklah lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki kecuali orang-orang yang mereka datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci adalah salimun yadana syirki, yaitu hati yang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui tentang pentingnya wajibnya mempelajari ilmu agama bagi setiap muslim. Dan di antara perkara penting yang wajib untuk kita pelajari adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepadanya, melaksanakan salat, menyembelih, beristighatsah, bertawasul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dapat mengarahkan kita, mengantarkan kita kepada kesyirikan.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا وبطانة ولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة